Hey guys, welcome back to my channel. Oke, jadi hari ini kita nonton video dari Om Deddy dan ya kenapa? Karena thumbnailnya sama titlenya menarik. Jadi ini jadi titlenya Fajar Sad Boy dan oknum ini dengerin gue ngomong. Yes, oke. Jadi video aslinya gue taruh di link, gue taruh di deskripsi. Itu nggak bisa ngomong. Dan mari kita nonton. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Oke, gue mau ngebahas tentang Fajar Sad Boy dan saya mau protes, mau emosi, mau marah tentang Fajar Sad Boy. Tapi Anda tenang dulu. Oke. Ini bukan masalah Fajar Sad Boy-nya. Yang mana yang nggak pernah gue undang di sini dan memang tidak akan pernah gue undang di sini. Mungkin nanti buat. Oh iya, gue tuh pas kalau misalnya kalian lihat YouTube, kalian pasti lihat dia itu si Sad Boy itu undang di mana-mana. Dan tapi gue tuh belum pernah lihat dia di podcastnya si Om ini. Pras aja ya. Buat pras aja ya. Tapi bukan masalah Fajar Sad Boy-nya di sini. Ada satu masalah yang membuat saya emosi, tapi bukan Fajar Sad Boy-nya. Gini, pertama, kalau gua ngundang Fajar Sad Boy di sini, kira-kira apa yang akan netizen katakan? Ya, netizen katakan adalah gua jamin 100% komen gua akan banyak dengan tulisan, "Weh Om Deddy, katanya don't make stupid people famous." Tapi lu jilat ludah lu sendiri. Itu yang akan Anda katakan. Tapi bukan itu masalahnya. Gini, pertama ya. Jilat lidah sendiri. Kalau jilat ludah sendiri, gua nggak peduli. Emang lebih baik jilat ludah sendiri dibandingkan jilat ludah orang lain, cuy. Tapi don't make stupid people famous. Pertanyaan saya, sekarang itu yang famous sudah pada stupid. Kebalik cara berpikir Anda. Dan yang bikin famous itu siapa? Bukan saya. Yang bikin famous itu siapa? Ya platform-platform tersebut. Ya kalian. Saya juga. Platform-platform yang angkat itu semua. Jadi kalau saya undang, orangnya udah famous dulu. Bukan bikin stupid people famous. No, it's already Iya, karena dia kan udah diundang di mana-mana. Dia kan sekarang masuk TV, di podcast A B C D gitu kan. famous. Kebetulan stupid. Dan saya nggak pernah mengatakan Fajar stupid. Saya mengatakan kalau netizen ngomongnya seperti itu. Tapi that's not the problem. Bukan itu masalahnya. Gua nggak ada masalah dengan Fajar Sad Boy. Gua malah nonton dia ketawa. Kasihan sih sebenarnya. Kalau gue ketawa karena dia tuh lucu. Jadi jawabannya emang kocak. Jadi gue tuh kemarin nonton videonya waktu dia tuh diundang sama mantannya itu. Lucu sih. Dan dia tuh jawabannya nggak bodoh tapi sebenarnya pinter juga. Saya nggak tahu seperti apa masa depannya, tapi lebih ke kasihan. Mudah-mudahan sukses masa depannya. Pertama Amin. gini. Oke. Kita bahas satu-satu kenapa saya emosi di sini. Oke. Ya. Nah, tren itu kadang-kadang udah stupid. Trennya sendiri udah stupid. Kedua, orang itu kadang-kadang yang ngebuat mereka menjadi disembah. Ya kan? Kalau ada yang heboh disembah, lu nggak lihat misalnya yang banyak banget dari zaman dulu tiba-tiba meledak, orang-orang senang semua, lalu tiba-tiba hilang. Itu yang namanya tren, dan tren akan hilang dengan sendirinya. Lalu keluar kata. Iya, jadi gue tuh ngerti maksudnya apa. Itu sama kayak misalnya artis A punya satu lagu yang booming, yang di misalnya Billboard rangka 1 gitu kan. Lagu berikutnya enggak. Jadi lagu berikutnya enggak se-booming gitu. Itu namanya one hit wonder. Wah, kenapa ini begini dikeluarin di TV dan sebagainya. Lalu kenapa juga orang-orang nonton? Ya, orang-orang nonton karena orang-orang butuh hal-hal seperti itu. That's what make us stupid. Not them stupid. Make us stupid karena kita. Iya, itu emang we are human. Jadi kita itu suka nonton
misalnya hal yang kita bisa ketawain gitu. I mean, we're all human. Habisin waktu kita di sosial media, instead of belajar, instead of dengerin sesuatu, tapi untuk ningkatin dopamin kita ngeliatin orang-orang yang cuman bikin kita ketawa sama aneh sendiri. Terus selanjutnya, ya, orang tuh nggak tahu apa yang benar apa yang salah, nggak tahu. Jadi tipikal FOMO. Kalau satu hal lagi heboh, semua orang ngikutin. That's what make trending trend. Iya, supaya nggak ketinggalan zaman gitu kan. Lagi heboh, diomongin semua orang, orang mau ngeliat. Iya. Tapi bukan itu kenapa gua nggak undang dia ke sini. Ada satu masalah besar, lu tungguin sampai gua selesai karena gua bener-bener mau protes. Dan ini ada hubungannya. Ini pemerintah bukan sih? Bukan pemerintah ya? Bukan ya? Gua nonton dia juga di TV. Di TV, masuk ke TV. Oke. Apakah TV-nya salah? Nope. Pertanyaan gue, lu komen di bawah. Apakah TV-nya salah ketika ngundang Fajar Setboy? Apakah salah kalau gue ngundang Fajar Setboy? Apakah salah semua orang di YouTube itu ngundang Fajar Setboy? Tapi TV dulu. Apakah salah TV-nya ngundang Fajar Setboy? Enggak salah. Kenapa? Karena buat TV-nya itu naikin yang namanya rating. Dan kalau ratingnya nggak naik, brand nggak mau masuk. Iya, jadi buktinya video reaction gue yang kemarin, bukan yang yang setelah gue nonton video si Fajar, yang setelah itu viewsnya cuma nggak lebih dari 10 deh. Jadi itu berapa jam doang udah diupload, itu paling cuma ada ya nggak lebih dari 10 views. Dan yang video sama si Fajar itu tiba-tiba dalam berapa ya, dalam 2 jam udah lebih dari 100 views gitu. Kenapa? Karena topiknya lagi viral. Dan di TV itu emang gak beda banget tuh. Udah emang dari dulu kalau misalnya ada artis yang terkenal banget yang baru relevant gitu main sinetron, ya iyalah rating sinetronnya tinggi karena ada pemain itu. Itu yang jadi masalah. Jadi brandnya juga ikut-ikutan. Nah, tapi bukan itu. Lu pernah lihat di TV? Gua nonton. Ada beberapa teman gua yang wawancarain dia di TV. Di acara apalah, macem-macem lah ya. Gua nggak usah sebutin satu-satu karena saya nggak pernah ingat judulnya. Yang wawancarain sambil nanya-nanya, sambil nahan ketawa. Ini apa tidak mempermalukan Fajar Setboy sebenarnya? Terus ditemuin lagi sama ceweknya. Hah? Tapi apakah yang wawancarain salah? Nggak salah. Karena kalau gue ada di posisi itu dan gue kerja di TV, that's what I gonna do. Karena kalau gue nolak, diganti posisi gue sama orang lain yang mau melakukan hal tersebut. I mean, actually it's their job. Jadi itu pekerjaan mereka. Jadi ya iyalah TV sama itu nggak salah ya. Ya karena namanya kerja mereka. Dan misalnya contohnya kan sekarang si Fajar, dia itu viral karena apa? Karena dia tuh karena dia sad boy. Ya iyalah. Dan semua kalau misalnya mereka di interview kan yang kasih interviewnya emang udah kayak ekspektasinya emang gitu kalau si Fajar itu jawabannya begitu kan, karena dia udah tahu dari video yang lainnya. Mudah-mudahan mudah-mudahan kalian ngerti apa yang maksud gue. Kalau misalnya ada yang gue ngomong salah gitu, mau minta maaf. Akhirnya nggak punya kerjaan. Jadi teman-teman gue yang wawancarain Fajar Setboy di TV, gue nggak nyalain kalian. Tapi ada satu titik dan satu hal yang gue salahkan. Ingat, bukan kalian, bukan Fajar Setboy-nya. Kayaknya gue tahu deh. Fajar Setboy nanti diundang di Pras ya. Oke, Mas. Gue udah 2 kali nih. Ini udah kode ya Ju ya, udah kode. Gini. Pertama kita bahas dulu. Kenapa fenomena orang-orang seperti Fajar Setboy itu diminati oleh masyarakat? I know why. Nah, I give you a lesson, psychological reason and lesson. You know what? Fenomena ini diminati masyarakat karena adanya kecenderungan dari masyarakat untuk menyukai tontonan tentang kebodohan orang lain. Tontonan tentang kebodohan orang lain. Ini ada teori psikologinya. Namanya Shane DeVries. Atau Hah? Kangaroo.
tentang kebodohan orang lain. Kenguru? Ini ada teori psikologinya. Namanya Schadenfreude. No. Tunggu. Namanya Schadenfreude. Schadenfreude. Itu bahasa Jerman. Dan artinya, kalau bahasa Indonesia gue nggak tahu. Tapi itu misalnya kalau orang lain, misalnya adik gue jatuh, dan gue ketawain dia, gitu. Itu Schadenfreude. Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan malicious joy. Ya. Artinya kebahagiaan yang didapat dari kemalangan atau kejadian yang lucu, yang sulit, kesengsaraan dari orang lain. Ya. Yang nonton senang. Iya. Penontonnya senang, bahagia. Apalagi dikomedikan, penontonnya bahagia. Nah, dampaknya apa? Dampak negatifnya banyak. Kayak sosial media, kita tuh ngeliat sosial media bandingin diri kita sama orang lain. Ya, akhirnya kita yang sedih sendiri. Atau kita senang karena orang lain mengalami hal yang lebih susah dibandingkan kita. Ini ada dampak negatif, iri, ya kan? Keberhasilan dia gara-gara gitu doang kok bisa terkenal, dapat brand, dapat duit, diundang TV sana sini. Akhirnya Anda akan berlomba-lomba untuk menjadi lebih parah daripada itu. Apakah salah? Enggak, gua nggak nyalahin. Sama sekali nggak nyalahin. Ada satu yang gue salahin. Tunggu Oke, sebentar. tunggu. Oke. Nah, fenomena ini juga bermain di ranah psikologi masyarakat dengan memanfaatkan rasa simpati dan empati. Simpati dan empati. Karena kasihan, karena care, karena lucu, timbul simpati kita. Kok bisa seperti itu? Apalagi ketika ditemuin tuh ya. Ditemuin sama ceweknya ya. Wah, timbul simpati, komedi, semuanya jadi satu. Apalagi terus kasih quotes-quotesnya yang mewakilkan barisan patah hati dari netizen. Nah ini yang jadi masalah. Dan kenapa orang bisa simpati dan empati seperti itu? Nah, ada hormon di dalam otak manusia yang mengganggu rasa simpati, mengganggu rasa empati. Hormon ini disebut dengan hypothalamic neuropeptide oxytocin. Oksitosin itu adalah hormon cinta, hormon bahagia. Ketika kita ngelihat sesuatu seperti itu, keluar oksitosin, hormon simpati kita. Dan hormon simpati kita ini, oksitosin ini, addiktif. Akhirnya kita akan tonton lagi. This what makes stupid people famous. Our hormone works like that. Bisa di stop nggak? Bisa. Susah nggak? Susah. Tapi dia membedakan nanti ketika orang menonton tontonan yang berguna dan yang tidak. Apakah tontonan gue semua berguna? Enggak. Karena kalau gue harus bermain ada di ranah tengah-tengah. Tapi apakah itu salah? Enggak, gue nggak nyalahin. Ingat, ada satu yang saya salahin nanti. Tungguin sampai selesai gue ngomong. I think I know. Jadi kita bayangin, kasus Fajar Setboy diundang ke salah satu stasiun TV. Dengan maksud mempertontonkan kegalauan cinta anak di bawah umur. Terus diundang mantannya dari Fajar Setboy. Yang juga anak di bawah umur. Oke? Anak di bawah umur. Yang jelas bukan karya, bukan prestasi, tapi di highlight. Penontonnya jutaan. Lu tonton deh. Kemarin pemenang Olimpiade Matematika, 2 anak itu penontonnya berapa? Gak sebanyak Fajar. Ya, nggak sebanyak Fajar kan? Enggak kan? Yang tentang 2 anak yang menang di Olimpiade Matematika itu gue sempet tahu, itu pernah viral tapi cuma sebentar doang. Still congrats. Ya makanya. Nah, jadi akhirnya ini momentum yang pas nih, harusnya nih untuk para SJW dan Komisi Anak beraksi untuk menyuarakan kewajibannya. Kemarin udah ada. Wah, ini harusnya nggak boleh tayangkan, harusnya begini, harusnya seperti itu. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah pertanyaan saya. Bukan masalah Fajar diundang di sini apa enggak. Bukan masalah Fajar ada di sosial media apa enggak. Bukan masalah Fajar nangis beneran apa enggak. Bikin quotes mau pacaran umur 15 tahun. Bukan itu. Permasalahannya adalah dia pada saat ada di TV. Ya, ada di TV. Mana KPI? KPI itu apa ya? Tapi gue coba ngerti deh.
Tapi gue sih ngerti maksud si Om Deddy itu apa. Gue tahu, I know. Mana? Kan katanya Anda melindungi hak anak-anak. Saya pernah di Hitam Putih ngundang anak kecil, kena KPI, kena saya. Kena. Pertanyaannya, sekarang ketika Fajar Setboy dan mantannya usia di bawah umur masuk ke dalam TV, mana KPI-nya? Padahal kalau kita ngerujuk pada pasal 29 peraturan KPI tentang pedoman perilaku penyiaran, disebutkan bahwa lembaga penyiaran tidak boleh mewawancarai anak-anak di bawah umur 18 tahun di luar kapasitas mereka serta wajib mempertimbangkan keamanan dan masa depan mereka. Mana KPI? True. Kok nggak ada? Kok masih bisa tetap muncul? Apa Anda sibuk ngeblur tetek sapi? What? SpongeBob. Itu udah pernah dibahas katanya, bukan mereka yang nyuruh. Gua terima lah, bukan mereka yang nyuruh. Tapi Anda nggak nonton Fajar Setboy di TV. Kalau di YouTube Anda nggak punya kuasa, iya. Tapi di TV, bukan salah TV-nya, bukan salah host-nya. Pertanyaannya, mana KPI? Peraturannya ada, realisasinya mana? Ayo. Apa cuman konten 18 plus gitu yang menarik dibahas? Kalau yang di bawah umur ya udahlah gitu, nggak apa-apa. Atau gimana nih? Kalau ngeliat tete nggak boleh, tapi kalau anak nangis gara-gara putus cinta di bawah umur boleh gitu? Atau gimana? Gue nggak paham. Gue minta coba tolong dijawab KPI. Gue udah berapa kali kayaknya ngobrolin tentang KPI dan nggak pernah beres-beres hal seperti ini. Jadi ingat ya, gue nggak ada masalah dengan orangnya. Bahkan mungkin nanti mau gue undang suruh si Pras ngobrol sama dia karena kayaknya Pras lebih nyambung tuh secara frekuensi. Secara secara frekuensi Pras lebih nyambung. Nggak pernah muda saya. Pras kayaknya lebih nyambung kalau masalah seperti itu ya. Kalau saya ngundang nanti, wah saya tanyanya masih perawan nggak gitu kan pasti kan. Makanya saya nggak mau ngundang ya kan. Fajar, apakah Anda masih perawan? Nah itu pasti begitu pertanyaannya. Nah intinya adalah di era teknologi dan penyebaran informasi yang cepat ini, yang sangat amat cepat ini, sulit untuk terkendali dan memang sulit untuk menghindari konten-konten tersebut. Sulit. Saya melarang apa enggak? Enggak. Apakah kalian nonton boleh apa enggak? Boleh. Saya juga ngomong ke anak-anak saya, kalau misalnya kalian mau nonton hal-hal tolol seperti itu atau lucu-lucu seperti itu, boleh. Tapi ada screen time. Coba saya mau lihat screen time Anda. Berapa banyak waktu yang Anda habiskan untuk menonton hal-hal seperti itu dibandingkan berapa banyak Anda menghabiskan untuk mendapatkan ilmu dari sosial media. Dari sosial media. Ada perbandingannya. Jangan sampai tontonan Anda yang seperti itu, ya, wah, jauh lebih besar dibandingkan di bawah. Ya, dibandingkan dengan kreativitas dan ilmu yang bisa Anda dapat dari sosial media, jauh lebih besar. Ada di screen time. Lu cek sekarang. Dan jangan sampai ada kejadian nolak beasiswa karena milih jadi konten kreator yang nggak jelas lagi. Oke, kita He's shading. Kayaknya maksudnya yang siapa namanya? Yang sempat viral juga yang Citayam itu. punya kendali. Kita punya kendali. Itu yang harus kita ingat. Jadi, lebih bijak lagi nonton tayangan apapun. Ini keresahan gue doang. Karena banyak yang nanya sama gue juga, kenapa nggak diundang Fajar Setboy? Kenapa nggak diundang? Buat si Malakama, gue undang, Anda akan nanya kenapa diundang gitu. Tapi buat saya pribadi, saya belum mau ngundang sebelum saya dapat jawaban dari KPI. Kenapa boleh diundang di TV? Kenapa? Ayo, tolong dijawab. Itu aja sih pertanyaan saya, tolong dijawab. Jadi, secara keseluruhan, mengeksploitasi anak di bawah umur dalam bentuk konten percintaan di televisi adalah tindakan yang tidak etis dan merugikan bagi perkembangan anak tersebut. Hal ini bisa mempengaruhi persepsi akan cinta dan hubungan sosial yang sehat. Bukan hanya terhadap dia, tapi terhadap anak-anak seumuran dia yang menonton tontonan tersebut. KPI, Anda di mana? 5, 4, 3, 2, 1. Yeah, this was the video. Jadi, BTW ini apa warnanya kayak bendera Jerman. Okay, anyways. Yeah, this is it. Jadi videonya gue taruh di bawah di deskripsi. Jadi link videonya. Dan see you on my next video. Dah.